Di video ini kita akan melihat sebuah AI yang merangkum kejadian-kejadian yang luar biasa yang ada di Alkitab dalam 90 detik. Setelah itu kita akan mendengar pendapat dari pemegang IQ tertinggi di dunia, 276 IQ-nya, Yong Hun Kim, tentang Alkitab itu sendiri. Sebenarnya seperti apa sih? Ini buku apa sih? Kitab suci apa enggak sih? Langsung kita dengarkan, langsung kita lihat dulu. Every good and perfect thing, it comes from you, and everything beautiful and free is a little glimpse of you, in the laughter of a child, in my lover's eyes, in the hands of the healers, in the strength of the wine, the courage of a soldier on the front lines, in the hope of the nations, in the words of the wise. Wow. Shout out to Childlike Media, keren banget AI yang dibuatnya juga. AI ini bukan cuma tools untuk ya belajar atau apa, bisa juga yang hal seperti ini, tergantung kita yang menggunakan. Kayak pisau lah, kita bisa pakai untuk memasak buat orang, melayani orang, tapi bisa juga dipakai untuk alat pembunuhan. Jadi hati-hati juga menggunakan AI. Tapi AI bisa berguna nggak? Bisa, sangat bisa. Kita juga perlu mempelajari lah ya perkembangan teknologi, ikutin, tapi nggak perlu yang ya sampai tersesat juga di dalam sana gitu. Alkitab ini keren banget sih sebenarnya, dirangkum dengan ya singkat banget sih, nggak cukup pasti ya, panjang banget. Alkitab tuh luar biasa banget kisah-kisahnya, tapi secara singkat dirangkum seperti itu tuh, masa sih kamu nggak penasaran untuk coba dibaca gitu. Ini buku paling laris di dunia, dan sebentar lagi kita juga mau dengerin dari pendapat IQ tertinggi di dunia, Yong Hun Kim 276. Silakan. Hi, I am the world's highest IQ record holder, Yong Hun Kim. I affirm that the most intelligent book in the universe is the Bible, not just because I believe it, but because it withstands the highest standards of logic, evidence, and intellectual scrutiny. The Bible is the literary, philosophical, historical, and prophetic masterpiece whose depth of insight into human nature, ethics, and reality surpasses any text ever written. Composed over 1,500 years by more than 40 authors from diverse backgrounds, it maintains a remarkable internal consistency and coherence of message, something statistically impossible without divine design. Its moral framework forms the foundation of Western civilization and modern law, while its psychological wisdom anticipates core principles of cognitive and behavioral science long before they were formally discovered. Moreover, the fulfillment of hundreds of specific prophecies, such as the rise and fall of empires, the exact timeline of the Messiah's appearance, and Israel's restoration as a nation, demonstrates a level of predictive intelligence beyond human capability. If intelligence is defined not only by information processing, but also by understanding truth, purpose, and eternity, then reading the Bible is not optional but essential for anyone seeking to become truly and wisely intelligent. So, read Bible. Thank you.
Wow, wow. Itu tadi pendapat dari Yong Hoon Kim, pemegang IQ tertinggi di dunia saat ini, 276. Itu luar biasa, dia bilang bahwa Alkitab ini adalah, ya kalau kamu mau bilang buku, oke, buku yang paling cerdas yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena udah teruji dari penulisnya kan banyak tuh. Diilhamkan oleh Roh Kudus, tapi penulisnya banyak dari jangka panjang, jangka waktu yang ratusan tahun, beda berapa tahun, tapi kok bisa punya konsistensi yang sama. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan yang benar-benar tergenapi dari Nabi Yesaya soal Tuhan Yesus, dari nabi-nabi yang lain soal Tuhan Yesus. Itu kan Taurat-Taurat segala macam itu kan udah ada dari zaman Musa, dari zaman nabi-nabi yang lain, sampai ke Perjanjian Baru kok bisa ya nilai-nilainya, value-value-nya kok bisa sama, saling saling apa itu namanya ya, saling berkaitan satu sama lain. Kok bisa? Itu luar biasa, dan beliau bilang itu nggak mungkin bisa terjadi, apalagi sudah diuji lewat banyak lah. Teman-teman harus pelajarin, ini panjang sih, kayak kanon, bagaimana bapak-bapak gereja menentukan ini, bagaimana Dead Sea Scroll, macam-macam tuh istilahnya tuh banyak sekali. Tapi pada intinya adalah sudah terbukti, karena kalau enggak, maksudnya kayak kalau cuma ngeklaim doang harusnya sih gampang banget untuk dibuktikan kepalsuannya. Tapi kalau sampai sekarang bahkan jadi buku terlaris satu dunia sampai sekarang, penasaran nggak sih untuk ngecek aja, untuk ngebacain aja ini buku terlaris di dunia? Dan ya kalau kamu mau anggap itu buku sih, tapi kalau kamu mulai percaya ini firman Tuhan, nanti firmannya itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar buku, tapi itu bisa hidup dalam hidupmu. Gitu. Itu aja untuk video hari ini. Tuhan Yesus berkati.